akan dibahas mengenai aplikasi turunan. Pada pembahasan kali ini akan memberikan bahasan tentang garis singgung, garis normal, dan kecepatan sesaat. Yang pertama tentang garis singgung. Jika fx terdiferensial pada x sama dengan x0, maka f aksen x0 atau turunan fx di x0 merupakan gradien garis singgung kurva fx di titik singgung m x0, fx0. Nah, kita masih ingat persamaan garis singgung dengan gradien M yang melalui titik A, B, yaitu Y min B, M, X min A. Sehingga persamaan garis singgung Fx di X sama dengan X0 dapat ditulis sebagai Y min Fx0 sama dengan F aksen X0, X min X0 ya. Dimana M di sini sama dengan gradien yaitu F aksen X0, A-nya adalah X0, B-nya adalah Fx0 atau Y0. Nah, inilah persamaan garis singgung. Kemudian kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Di sini ada sebuah contoh. Tentukan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat min 1. Di titik X0 sama dengan 1 ya. Berarti titik singgungnya kita cari dulu. Titik singgungnya itu titik M. Titik M yaitu X0, Fx0 ya. Kita cari dulu. X0-nya kita sudah dapat yaitu 1. Sedangkan Fx0-nya yaitu ini. Fx0 berarti F1 sama dengan 1 kuadrat min 1 ya. 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Sehingga M-nya diperoleh yaitu 1,0. M-nya 1,0. Jika kita gambarkan kurva Fx sama dengan X kuadrat min 1, diperoleh gambar seperti ini. Ini adalah kurva X kuadrat min 1. Nah, titik singgungnya adalah 1,0 ini. Inilah titik singgungnya. Nah, dari titik singgung ini akan menghasilkan satu buah garis singgung. Nah, garis singgung ini adalah yang berwarna merah ini. Nah, persamaannya adalah sama dengan persamaan yang ini. Cari dulu Y, Fx0, F aksen X0. Nah, setelah kita dapat Fx0, yaitu 0, kita cari F aksen X-nya dulu ya. Turunan pertama dari Fx, yaitu 2x. Turunan pertama adalah 2x. Sehingga kita dapatkan nilai F aksen X0-nya atau gradiennya. Gradien sama dengan F aksen X0 ya, yaitu ini. Nah, F aksen X0-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Gradien garis singgungnya diperoleh 2. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Ya, kita sebutkan kembali persamaan garis singgungnya yaitu Y min F X0 sama dengan gradien yaitu turunan pertama di titik X0 X min X0 ya. Sehingga diperoleh ini. Dengan F X0 adalah 0, F aksen X0 adalah 2 ya, dikali jadi 2x min 2. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Nih, persamaan garis singgungnya ya, 2x min 2. Jadi setiap satu titik pada kurva akan menghasilkan satu garis singgung. Jika titiknya di sini, maka garis singgungnya di sini. Jika titiknya di sini, maka garis singgungnya di sini.
Jadi garis singgung berbeda-beda tergantung pada titik M atau titik singgungnya. Oke, kemudian yang kedua adalah garis normal. Kita definisikan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, sehingga kita akan cari dulu gradien garis singgung, yaitu M1, dan gradien garis normal, yaitu M2. Karena garis normal dan garis singgung ini saling tegak lurus, maka perkalian antara M1 dan M2 menghasilkan min 1. Nah, untuk mencari M2 tinggal min 1 bagi M1. Ini adalah gradien garis normalnya. Karena gradien garis singgung adalah F aksen X0, maka gradien garis normal adalah min 1 per F aksen X0 ya. Sehingga persamaan garis singgungnya bisa kita cari. Persamaan garis normalnya yaitu Y min F X0 sama dengan M2 yaitu min 1 per F aksen X0 X min X0 ya. Ini persamaan garis normal di titik M yaitu X0 titik M X0, Fx0 ya. Jadi ini garis singgung dengan gradien M1, ini garis normal dengan gradien M2. Oke, kita lihat contoh di sini. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Fx sama dengan min X pangkat 3 plus 1 di X sama dengan min 1 ya. Jadi di sini adalah X0 nya nih, X0 nya adalah min 1, sehingga kita cari dulu X0 nya sama dengan min 1, cari F X0 sama dengan berapa, kemudian cari juga nilai F aksen X0 ya, cari nilai F aksen X0. Nah, ini sebagai gradien garis singgung ya, dan gradien garis normal. Jadi F X0 itu adalah masukkan nilai X0 ke fungsi Fx nya. Jadi ini Fx nya adalah ini, maka Fx0 nya ini yang ini ya. Jadi Fx0 adalah 2. Nah, kemudian kita cari F aksen X, turunan dari min 3 min X pangkat 3 plus 1 adalah min 3X kuadrat ya, sehingga kita peroleh F aksen X0 nya ya, F aksen X0 nya yang ini yaitu min 3 ya. F aksen X0 sama dengan min 3, sehingga kita bisa langsung dapatkan persamaan garis singgung yaitu, nah kalau persamaan garis singgung, ingat kembali rumusnya yaitu Y min F X0 sama dengan M2 yaitu gradien garis singgung X min X0 ya. Jadi ini hasilnya sesuai dengan nilai ini. Fx0 adalah 2, M2 adalah min 3 ya. Kemudian persamaan garis normalnya kita gunakan rumus yang ini ya, maka kita peroleh Y min 2 sama dengan 1 per min F aksen X0 yaitu min 3 X min 1, kita peroleh nilai hasil ini. Nah, inilah persamaan garis singgung yang ini, dan yang ini adalah persamaan garis normal ya. Kalau kita lihat dalam bentuk kurva, maka ini adalah kurva Y pangkat min X pangkat 3 plus 1, ini kurvanya. Titik singgungnya adalah titik min 1,2 ini, yaitu min 1,2 nih titik singgungnya. Nah, dari titik singgung ini kita buat garis normal, maksud saya garis singgung yaitu yang warna merah.
yaitu min 3x min 1, dan garis normalnya yaitu 1/3x plus 7/3. Lagi-lagi jika titik singgungnya itu berbeda, maka bentuk garis normal dan garis singgungnya juga berbeda. Oke, kita lanjutkan ke persamaan mencari kecepatan sesaat. Nah, di sini jika kita ada suatu partikel yang bergerak pada saat t dengan persamaan geraknya yaitu ini, y sama dengan ft. Pada saat t sama dengan t0, nilai y adalah y0 ft0. Nah, dengan penjabaran ini kita akan temui atau kita akan dapatkan ternyata kecepatan dari partikel yang bergerak tersebut yaitu vt ini sama dengan turunan pertama dari persamaan geraknya ya. Jadi turunan pertama ini, persamaan gerak, menghasilkan kecepatan sesaat ya. Oke, kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah partikel bergerak dengan persamaan gerak yaitu y sama dengan ft sama dengan t kuadrat min 2t plus 3. Ini adalah persamaan geraknya atau persamaan posisi tiap waktu. Nah, kita akan mencari persamaan gerak tiap waktu. Maka sesuai rumus yang ini, persamaan kecepatan sesaat adalah ft sama dengan f aksen t. Sehingga kita dapatkan nilai kecepatan sesaatnya yaitu ft sama dengan turunan pertama dari fungsi t, yaitu turunkan 2t min 2. Nah, inilah persamaan kecepatan partikel yang bergerak tiap waktu atau kecepatan saatnya ini. Jadi kalau ditanya kecepatan, kita selalu menggunakan rumus ini. Jika ditanya posisi, kita menggunakan rumus ini. Oke, jadi untuk pertanyaan yang A kita bisa jawab yaitu Vt sama dengan V aksen T sama dengan 2T min 2. Itu kecepatan pada saat T. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan kecepatan pada saat T sama dengan 2. Karena yang ditanya adalah kecepatan, maka kita pakai rumus kecepatan, yaitu tinggal ganti T sama dengan 2 ya. Yaitu F aksen 2 atau V2. Masukkan, jawabannya adalah 2. Jadi kecepatannya 2. Kemudian partikel berhenti. Kapan partikel berhenti? Kapan? Berarti T-nya berapa? Nah, pada saat partikel berhenti berarti kan kecepatannya 0 ya. Kecepatan 0. Sehingga kita masih pakai rumus kecepatan yaitu Vt sama dengan 2T min 2. Kita sama dengan 0. Sehingga kita dapatkanlah T sama dengan 1 ya. Jika Vt sama dengan 0 yaitu pada saat berhenti, maka 2T min 2 sama dengan 0, 2T sama dengan 2, T sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1 ya, sesuai dengan ini. Nah, jadi pada saat T sama dengan 1 partikel tersebut berhenti ya. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa jarak yang ditempuh ketika partikel tersebut berhenti? Nah, jaraknya berapa? Berarti kita kembali ke rumus ini, rumus posisi. Kemudian ketika partikelnya berhenti, berarti ketika partikel berhenti tadi Vt sama dengan 0 atau T sama dengan 1 ya. Jadi pada saat berhenti Vt sama dengan 0, kita dapatkan T sama dengan 1. Nah, kita substitusikan T sama dengan 1 ini ke rumus posisi. Ganti nilai T sama dengan 1. Sehingga kita peroleh F1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 3 sama dengan 2 ya. Nah, jadi pada saat partikel tersebut berhenti pada saat T sama dengan 1, posisinya adalah 2. Ini tidak diberikan satuan, jadi tanpa satuan. Ya, demikian penerapan turunan pada 3 kasus, yaitu garis singgung, garis normal, dan kecepatan sesaat. Jika ada sesuatu yang belum jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi
Dan ini hanya 3 contoh, bisa ditambah beberapa contoh yang lain, dilihat di buku atau di sumber-sumber lainnya. Semoga video singkat ini bisa menambah atau bisa memperjelas, dan saya akan sajikan video tentang inisiasi kelima di sesi kelima. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.